Bab 227, Kesimpulan. Dipopulerkan. Zhao Ping tersenyum sinis, mengapa harus dipopulerkan? Ini adalah sesuatu yang unik bagi desa kami, saya mengandalkan hal ini untuk mencari nafkah. Jika dipopulerkan, bagaimana saya bisa mencari nafkah? Itu. Chen Xinghe terdiam lagi. Mesin tenun baru adalah alat yang menghasilkan uang bagi Zhao Ping, dan dia secara sewenang-wenang meminta dan bahkan ingin membuka pengetahuan itu kepada publik, tidak adil bagi Zhao Ping. Namun, untuk memastikan warga dapat memiliki lebih banyak pakaian untuk melawan dingin, Chen Xinghe masih ingin berusaha. Dia membungkuk hormat kepada Zhao Ping, serius berkata, "Tuan Zhao, jika mesin tenun baru dipopulerkan, banyak orang tua di dinasti Dawei akan selamat dari kematian akibat kedinginan. Ini adalah untuk kebaikan umum, saya bahkan bisa menulis surat kepada Kaisar untuk memberi Anda gelar dan posisi lebih tinggi, memberkahi keturunan Anda. Tuan Gubernur, Anda baru saja bertemu denganku dan ingin menghukumku." Zhao Ping dengan acuh tak acuh berkata, "Karena saya membuka pabrik kain, dan menurunkan harga kain. Tapi tentu saja Anda juga menyaksikan situasi pabrik kain di desa Siping. Tanyakan saja, apakah Anda pernah mendengar tentang rakyat biasa yang membeli kain di sana?" Itu. Chen Xinghe mengingat beberapa gosip dan pengalamannya sendiri. Pada hari pertama pembukaan toko kain desa Siping di pusat kota Donghai, pada awalnya, ada beberapa warga yang mengantri di depan untuk membeli kain. Kemudian, karena ada undian hadiah tertutup, yang dijual dengan harga 4.200 koin, orang-orang di sana sudah lupa tujuan asli mereka untuk datang ke toko kain, lebih banyak yang datang untuk undian. Termasuk Liu Wenhao. Ditambah dengan pembelian tempat yang muncul, calo tempat. Mengubah fokus perhatian semua orang. Ada yang ingin mengikuti undian, mendapatkan minuman keras, sabun, gula putih. Ada yang mengantri untuk mendapatkan tempat, ingin menghasilkan uang. Orang yang benar-benar membeli kain hanya sedikit. Dan mereka yang bersedia mengikuti undian umumnya adalah orang-orang dari keluarga besar atau orang-orang dengan kekayaan yang cukup, tidak ada hubungan dengan rakyat biasa. Mulai dari hari kedua, tempat itu langsung diambil alih oleh Liu Wenhao. 2.000 kain setiap hari, semuanya masuk ke tangannya. Orang lain benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Liu Wenhao bahkan mengancam akan mengadakan undian selama 7 hari. Setelah dia selesai, giliran orang-orang kaya lainnya. Kapan bisa giliran warga biasa? Zhao Ping melanjutkan, "Saya menetapkan sistem undian untuk menarik pelanggan, membuka penjualan kain di pabrik kain desa Siping. Kedua, saya ingin mendapatkan sejumlah uang dari para tuan kaya itu. Ketika mereka menyadari bahwa hadiah hanyalah pengumpan, kecuali jika mereka memiliki keberuntungan yang luar biasa, mereka tidak akan pernah mendapat untung, maka uang di dalam saku mereka juga sudah habis. Dengan begitu, saya memiliki modal untuk membuka cabang pabrik. Tuan Gubernur, saya tidak dapat mempublikasikan struktur mesin tenun baru, tetapi saya dapat menjamin kepada Anda bahwa saya akan membuka pabrik tenun di dekat kantor pemerintah Provinsi Qingsu. Paling tidak, ini akan mengurangi kemungkinan warga tua Qingsu mati kedinginan." "Ah, ternyata bisa begitu." Chen Xinghe mendesah. Dia sebagai gubernur Provinsi Qingsu dan juga paman kaisar, tentu tahu seberapa besar distribusi kekayaan dinasti Dawei. Kebanyakan dipegang oleh orang-orang yang berkuasa. Rakyat jelata adalah yang paling miskin. Tidak perlu dikatakan bahwa bahkan jika harga kain turun menjadi 400 koin perak per meter, jika mereka tidak bisa membeli, mereka masih tidak bisa membeli, jika mereka harus mati kedinginan, mereka masih akan mati kedinginan. Membuat Zhao Ping bisa membuka pabrik tenun baru di dekat kantor pemerintah Provinsi Qingsu juga merupakan kontribusi yang dapat dia berikan. Lanjut ke poin kelima, kantin. Untuk mempercepat produksi, juga untuk meringankan beban koki di kantin. Di sini, makanannya disajikan dengan sistem giliran. Jadi sekarang masih ada orang yang makan. Chen Xinghe melihat makanan mereka, memikirkan kondisi mengerikan yang pernah diceritakan Zhao Ping sebelumnya, dia merasa sesuatu tidak beres. Seperti yang dikatakan orang bernama Zheng Tu, mengapa tidak makan bubur daging? Meskipun orang-orang ini tidak makan bubur daging, mereka makan daging dan nasi putih. Semua orang makan dengan cepat. Setelah makan, mereka membersihkan piring dan sumpit mereka dengan cepat,
meletakkannya di tempat tertentu, dan segera meninggalkan kantin. Chen Xinghe melihat bahwa tidak ada yang menyia-nyiakan. Kantin memiliki beberapa jendela, ada staf yang bertanggung jawab memberi makan para pekerja. Setiap kali ada makanan berlebih, para pekerja akan meminta untuk dikurangi. Ini adalah daging dan nasi putih, mengapa mereka harus mengurangi sebagian? Chen Xinghe bertanya-tanya, orang biasa mungkin hanya bisa makan sekali dalam setahun, mungkin hanya pada tahun baru, dan itu hanya sedikit bubur daging. Di sini mereka bisa makan daging dan nasi putih secara gratis, tapi mereka tidak mau makan banyak. Mengapa? Pada siang hari saat menggali di kebun, keringat jatuh di bawah tanaman padi, berbicara seolah-olah ini adalah situasi yang biasa saja, bukan sesuatu yang memprihatinkan. Zhao Ping membaca sebuah puisi dengan tenang. Lalu dia menunjuk ke tempat di mana makanan diambil, di mana ada gambar dan tulisan yang sangat mencolok. Di atasnya tertulis puisi mengasihani petani. Tentu saja, bukan Zhao Ping yang menulisnya, dia tidak bisa menulis seperti itu ditulis oleh Li Mubai atas perintah Zhao Ping hanya menandatangani namanya. Ini ditulis oleh Tuan. Chen Xinghe terkejut bertanya. Ya. Zhao Ping mengangguk, saya membuka pabrik, tidak hanya memberikan perlakuan istimewa kepada karyawan, upah 4 koin perak setiap hari, juga memberi mereka makan. Mereka bisa makan daging, mantou putih, dan nasi putih sepuasnya, sampai mereka kenyang. Pada awalnya, orang-orang tidak bisa makan daging sepanjang tahun, mereka sangat ingin memakannya sehingga mereka makan banyak, dan mereka bisa makan sampai habis. Tapi setelah mereka makan terlalu banyak, mereka menjadi bosan. Lalu ada yang mulai menyia-nyiakan makanan, membuang sisa makanan. Tidak ada pilihan, saya menulis puisi ini dan menggantungkannya di kantin. Mengingatkan semua orang bahwa setiap butir beras adalah hasil kerja keras petani yang menghadap tanah, pemborosan itu memalukan. Tentu saja, meskipun ada peringatan, itu tidak bisa menghentikan pemborosan orang-orang itu. Zhao Ping kemudian menambahkan beberapa tindakan hukuman. Misalnya, jika ada pemborosan, maka setengah hari gaji akan dipotong, yaitu 2 koin perak. Jika pemborosan berlanjut, mereka akan dipecat dari pabrik. Bahkan anak-anak mereka tidak diizinkan untuk belajar di sekolah di desa Siping, dan jika mereka sakit, mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit di desa Siping. Dengan cara ini, pemborosan benar-benar dihentikan. Semua orang mulai menyukai gerakan anti membuang makanan. Apakah harus dikatakan bahwa rakyat di zaman kuno adalah sederhana? Tidak seperti beberapa orang di kehidupan sebelumnya, meskipun hukum telah ditetapkan sangat ketat, ada hukuman yang ketat bagi pelanggarannya. Masih ada beberapa orang yang tidak sadar, mencari celah. Pajak tersembunyi, memilih selir, kekerasan terhadap anak-anak, dan tindakan menjijikkan lainnya. Baiklah, tulisan ini sangat bagus. Chen Xinghe memuji, puisi ini harus disebarluaskan, biarkan semua orang di dinasti Dawei belajar untuk hemat. 1 butir beras dari 1 orang, dengan begitu banyak orang di dinasti Dawei, bahan makanan yang dihemat akan cukup untuk memberi makan tentara perbatasan selama sebulan. Bisakah saya menyalin puisi ini? Nanti saya akan mengatur agar orang-orang menerapkan aturan ini di wilayah Qingsu. Saya juga akan menulis surat kepada Kaisar, meminta dia untuk mengatur agar puisi ini disebarluaskan, sehingga lebih banyak orang mengetahui betapa berharganya makanan. Terserah. Zhao Ping tidak peduli. Dia sudah terlalu terbiasa dengan beberapa puisi, Zhao Ping telah menjadi kebal terhadap plagiarisme. Lalu dia melanjutkan dengan beberapa puisi lagi, Zhao Ping telah menjadi kebal terhadap plagiarisme. Lalu dia melanjutkan dengan beberapa puisi lagi, Chen Xinghe telah sepenuhnya percaya. Tidak lagi menampilkan sikap sombong seorang paman kaisar atau gubernur, tetapi menganggap dirinya sebagai murid, dengan hormat meminta bimbingan dari Zhao Ping. Hanya saja, sebelum Zhao Ping bisa menjawab, seseorang masuk dari luar. Dia membawa teko teh, menuangkan secangkir teh untuk setiap orang. Dia menyajikannya dengan tangan sendiri. Para pejabat yang terhormat, silakan minum teh. Su Tianhua dan Peng Yue menerima secangkir teh masing-masing, dan mengucapkan terima kasih. Bahkan Su Tianhua berdiri, menunjukkan rasa hormat yang pantas. Orang tersebut adalah Jenderal Elang Terbang. Su Tianhua tidak berani bersikap terlalu sombong. Namun,
Ketika giliran Chen Xinghe, dia hanya menggelengkan tangan dengan acuh tak acuh, dengan dingin berkata, biarkanlah. Tidak punya sedikit energi untuk minum teh, tidak melihat bahwa saya sedang meminta saran dari Tuan. Apakah Anda tidak punya waktu luang untuk minum teh? Paman Chen, strategi tidak bisa diselesaikan dalam semalam, dan itu membutuhkan ketenangan. Liu Mengru tersenyum dan berkata, hanya dengan menenangkan pikiran sepenuhnya, Anda bisa memahami kunci di dalamnya. Paman Chen. Chen Xinghe terkejut. Zhao Ping bahkan tidak berani memanggilnya Om, seorang pelayan berani merayunya. Chen Xinghe memalingkan kepalanya dan menatap Liu Mengru. Kemudian, Liu Mengru tersenyum manis sambil menjelaskan, maafkan saya, Paman Chen. Saya hanya merasa bahwa untuk menemukan solusi yang tepat, perlu adanya ketenangan pikiran dan introspeksi yang mendalam. Chen Xinghe merasa agak terganggu dengan panggilan Paman Chen dari Liu Mengru, tetapi dia tidak menunjukkan kekesalannya. Sebaliknya, dia menatap Liu Mengru dengan tatapan tajam, mencoba menilai karakternya. Setelah beberapa saat, Chen Xinghe berkata dengan serius, Mengru, jika kamu memiliki wawasan atau saran yang bisa membantu, saya akan mendengarkannya dengan sepenuh hati. Liu Mengru tersenyum, terlihat lega. Terima kasih, Paman Chen. Saya hanya ingin berbagi pandangan saya sebagai kontribusi bagi kesuksesan misi kita. Zhao Ping yang diam selama interaksi ini, akhirnya berbicara, baiklah, kita lanjutkan. Terakhir adalah kunjungan ke rumah saya. Setelah itu, mereka diajak masuk ke ruang tamu. Setelah semua orang duduk, Zhao Ping bertanya, Tuan Gubernur, setelah mengunjungi desa Siping, apa kesan Anda? Kesan. Chen Xinghe memejamkan mata dalam pemikiran. Ada begitu banyak kesan. Saya terkesan dengan penggunaan angka di desa Siping yang saya pelajari di sekolah, aturan perhitungan baru, senyum di wajah rakyat, bir yang diproduksi, mesin tenun baru, dan bahkan rumah sakit yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Semuanya membuat saya penasaran dan ingin mempelajarinya lebih dalam. Namun, apakah ini relevan dengan penyelesaian masalah pejabat korup dan penyalahgunaan kekuasaan? Apakah itu berhubungan dengan administrasi provinsi? Chen Xinghe merasa bingung. Dia hanya bisa berharap kepada Zhao Ping, saya memiliki banyak kesan, tetapi semuanya tidak berhubungan dengan tugas saya sebagai gubernur. Tolong berikan pencerahan, Tuan. Bab 227 selesai.